Bab 32. Sepanjang malam, Rainero tak mampu memejamkan matanya. Bukan karena memikirkan masalah perusahaan ataupun permasalahan lainnya, melainkan karena hatinya sedang merasa bahagia. Hati Rainero benar-benar menghangat saat melihat keberadaan Senina yang berada satu ranjang dengannya. Sejak melihat Senina yang ketiduran, Rainero pun membantu Senina agar dapat berguling dengan nyaman. Mungkin karena terlalu lelah, Senina sampai lupa membersihkan dirinya. Setelah memastikan posisi Senina aman, Rainero pun segera membaringkan tubuhnya tepat di samping Senina. Dipandanginya tak jemu-jemu wajah cantik itu sampai ia lupa kalau malam kini mulai beranjak pagi. Bahkan saat Senina membuka mata, wajah tampan Rainero lah yang menyambutnya pertama kali. "Morning, sweetie," ucap Rainero lembut. Benar-benar lembut di rungu Senina. "Morning, Rain. Kau baru bangun?" tanya Senina gugup. Rainero menggeleng. "Oh, jadi kau sudah lama bangun?" Lagi-lagi Rainero menggeleng membuat Senina bingung. "Kau tahu, karena merasa terlalu senang bisa melihatmu bahkan satu kamar dan satu ranjang denganmu, aku sampai tidak bisa tidur. Aku terlalu bahagia dan tak ingin melewatkan kesempatan untuk memandang wajah cantikmu," ujar Rainero sungguh-sungguh. "Gombal," ejek Senina padahal hatinya sedang berbunga-bunga. Wanita mana sih yang tak berbunga-bunga bila mendapatkan perlakuan sedemikian manis oleh pasangannya? Senina pun segera beranjak dengan perlahan. "Mau kemana?" tanya Rainero menahan. "Mandi. Semalam aku nggak sadar ketiduran jadi sekarang baru terasa lengketnya," ujar Senina. "Pasti aku bau ya? Karena itu kamu jadi tidak bisa tidur," imbuhnya dengan tatapan memicing. "Hup." Rainero justru menarik Senina ke dalam pelukannya dan menciumnya dari seluruh wajah bibir hingga ke leher tanpa merasa risih sama sekali. "Rain, kata siapa bau? Justru aromamu ini kaya akan feromon yang mampu membuatku selalu bergairah. Lihat," Rainero menggestur ke arah bawah. "Tampak celana boksernya menggelembung, bahkan hanya dengan menciummu seperti ini saja bisa membangkitkan Raino Conda yang tadinya tertidur pulas," ujarnya sambil mengerucutkan bibirnya. Mata Senina membulat. Kemudian ia tergelak kencang. "Astaga Rain, ternyata otakmu ini benar-benar mesyum. Hanya dengan mencium saja bisa-bisanya dia bangun," ucap Senina sambil menggelengkan kepalanya. "Mau bagaimana lagi, seperti kataku tadi, aromamu itu kaya akan feromon. Ya udah, kalau gitu kamu jauh-jauh sana. Jangan dekat-dekat supaya Raino Condamu tidak selalu terbangun." Senina mendorong Rainero pelan agar menjauh. "Oh tidak bisa, pertama, aku tak bisa jauh darimu, dan kedua, aku yakin, Twins pun pasti tak ingin jauh dari Daddy, benar kan Twins?" Tiba-tiba Rainero sudah menempelkan kepalanya di perut Senina. Ada desir halus yang membuat Rainero dan Senina tak dapat menafsirkannya. Rasa itu, benar-benar membuat hati keduanya bahagia. "Apa mungkin tanpa sadar aku telah jatuh cinta padanya? Secepat itu?" "Morning, Mom, Dad, Grandpa," seru Rainero sambil berjalan mendekat ketiga orang itu yang telah lebih dahulu duduk di meja makan. "Morning juga, Rain, Senina." Rainero menghampiri satu persatu anggota keluarganya dan memeluk singkat. Senina pun mengikuti Rainero. Ketiga tetua keluarga Sanchez pun menyambutnya dengan penuh kasih. Tampak Adisti pun telah duduk di salah satu kursi. Adisti pun memeluk Senina singkat. Tapi ia tidak banyak bicara. Ia memilih diam. Dia masih merasa canggung berada di tengah-tengah keluarga itu. "Ayo duduk, Sen. Kau mau sarapan apa?" tawar Delena yang ingin mengambilkan sarapan untuk Senina. "Terima kasih, Mom. Aku bisa sendiri," tolak Senina. Ia merasa malu dilayani oleh Delena yang mana belum menjadi ibu mertuanya. "No, biar aku yang melakukannya. Kau cukup diam dan menerima perhatianku," ujar Rainero yang langsung bergerak mengambilkan Senina sarapannya. "Aku bisa sendiri, Rain." "No, sweetie. Aku tidak ingin kau kelelahan jadi lebih baik kau duduk diam lalu makan setelah aku menyiapkannya." "Rain benar, Sen. Biarkan saja dia belajar menjadi calon suami dan ayah yang baik," ujar Delena sambil mengerlingkan sebelah matanya. Senina hanya bisa pasrah saat Rainero keke ingin melayaninya.
Senina sebenarnya merasa malu ketika dilayani oleh Rainero. Tapi ini bukan kehendaknya, bukan? Jadi ia mencoba biasa saja. Kau tidak makan, Rain? Tanya Senina saat Rainero hanya memandanginya saat makan. Rainero menggeleng, kau lupa, aku tidak bisa makan selain masakanmu dan buah, ujarnya membuat Senina segera meletakkan sendoknya. Astaga Rain, maafkan aku. Aku benar-benar lupa, ucapnya merasa bersalah. Ya sudah, kalau begitu aku siapkan makananmu sebentar ya. Senina baru saja hendak berdiri, tapi Rainero langsung mencegahnya. No, kau makanlah lebih dulu. Sarapanku soal gampang. Senina menghela nafas panjang. Kemudian ia berinisiatif mengambil sandwich dan menyuapkannya pada Rainero, berharap ia bisa makan bila ia yang menyuapinya dan benar saja, Rainero pun bisa makan tanpa kendala sama sekali. Oh ya Sen, bagaimana dengan orang tuamu? Tanya Reves membuat Senina terdiam kaku. Jangan tegang seperti itu, Sen. Dedi hanya meminta pendapatmu, apa kau ingin mengundang mereka atau bagaimana, terserah padamu. Senyamanmu saja. Dedi, Mommy, dan Grandpa sudah tahu mengenai masalah pribadimu dengan keluargamu, imbuh Reves membuat mata Senina terbelalak. Bagaimana mungkin ketiga orang itu sudah mengetahui mengenai keluarganya? Kau jangan heran, Rain yang sudah menceritakan segalanya, timpal Delena membuat Senina segera menoleh ke arah Rainero. Rainero mengangguk, saat kau menghilang, aku mencarimu kemana-mana. Aku benar-benar menggila. Aku juga mencari ke rumah orang tuamu. Awalnya aku tak percaya saat mereka bilang kau tidak ada di sana, tapi setelah aku menyelidikinya, barulah aku mengetahui fakta kalau kau telah diusir. Maafkan aku Sen, karena hidupmu jadi makin menderita. Aku benar-benar menyesal, ujar Rainero dengan tatapan penuh penyesalan. Senina menggigit bibirnya dengan wajah sendu, kau tak perlu merasa bersalah, Rain, karena faktanya seperti itulah keluargaku. Tapi apakah Mommy, Daddy, dan Grandpa tidak masalah dengan itu? Aku takut, kalian tidak bisa menerima kondisi keluargaku. Aku telah dibuang oleh mereka. Kini aku benar-benar sendiri di dunia ini, ujar Senina dengan wajah tertunduk. Delena pun segera berdiri dan memeluk Senina, sedangkan Rainero menggenggam tangannya. Kau tak perlu merasa cemas, sayang. Kami menerimamu dengan tangan terbuka. Justru merekalah yang bodoh membuang permata seindah dirimu. Dan, jangan lupa, mau tidak lagi sendiri. Ada Rain, Mommy, Daddy, Grandpa, and your twins, ujar Delena menenangkan sekaligus membesarkan hati Senina. Senina mau tidak mau merasa bahagia. Matanya berkaca. Ia terharu bisa diterima seperti ini oleh keluarga Rainero. Setelah sedikit berdiskusi, akhirnya Senina memutuskan untuk menemui ayahnya untuk mengabarkan tentang pernikahannya yang akan dilakukan 2 minggu lagi. Tidak, Senina tidak ingin mengundang mereka. Ia justru khawatir bagaimana kalau keluarganya membuat kekacauan. Justru ide menemui ayahnya itu datang dari Rainero. Rainero hanya ingin menunjukkan pada keluarga Senina kalau Senina tetap bisa hidup bahagia meskipun tanpa mereka. Siang nanti Mark akan datang menjemputmu ke kantorku terlebih dahulu sekalian membawakan pakaian baru untukmu. Kau harus memakainya. Jangan gunakan pakaian lamamu. Ingat, sekarang kau adalah anggota keluarga Sanchez. Meskipun kita belum resmi menikah, tapi kau telah masuk dalam keluarga ini dan aku ingin kau tampil memukau. Berikan tamparan telak pada mereka yang telah membuangmu, apa kau mengerti? Senina tak mampu berkata-kata, ia hanya bisa mengangguk, paham apa maksud dan tujuan Rainero. Ia justru merasa bahagia sebab secara tidak langsung Rainero ingin mengangkat derajatnya agar baik ayah maupun ibu dan saudara tirinya tidak bisa merendahkannya lagi. Rainero tampak sibuk dengan berbagai tumpukan berkas dom atas mejanya. Meskipun Axton telah menggantikannya selama ia di Bali, tapi tetap saja ada beberapa hal yang harus ia tangani sendiri. Tok tok tok. Masuk, seru Rainero saat pintu diketuk. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan dari baliknya sekretaris Rainero masuk kemudian membungkukkan tubuhnya. Maaf tuan, di luar ada seorang wanita yang mencari Anda, ujar sang sekretaris. Siapa? Tanya Rainero tanpa mengangkat wajahnya. Dia.
Ini aku, Rain, potong sebuah suara yang membuat rahang Rainero seketika mengeras. Kau, desis Rainero, tapi justru dibalas senyuman manis oleh perempuan itu. Kau, desis Rainero, tapi justru dibalas senyuman manis oleh perempuan itu. Tanpa malu, perempuan yang tak lain adalah Delianza itu masuk ke ruangan Rainero dan duduk di sofa yang ada di dalam ruang kerja Rainero. Mata Rainero mendelik tajam, tapi Delianza acuh tak acuh. Sekretaris Rainero tampak kebingungan karena ulah Delianza yang terkesan tak tahu malu. Ia pun menoleh tak enak hati pada Rainero. Rainero menghela nafasnya dan menggestur sekretarisnya untuk segera keluar. Rainero menumpuk kedua sikunya di batas meja kemudian meletakkan dagunya di atas kedua tangan yang ia satukan. Tak perlu berbasa-basi, katakan, apa tujuanmu datang kemari? Desis Rainero dengan sorot mata tajam. Delianza sempat tertegun melihat sorot mata tajam Rainero pun kata-katanya yang datar serta dingin. Apakah seperti ini sambutanmu padaku? Mantan kekasih terindahmu. Yang bahkan mungkin hingga saat ini masih meraja di hatimu. Ujarnya percaya diri. Mata Rainero terbelalak, kemudian ia tergelak kencang. Tapi tawa itu bukannya menyiratkan kebahagiaan, justru sebuah ejekan terhadap kata-kata Delianza barusan. Are you kidding me? Kau kira aku akan tetap mencintaimu setelah apa yang kau lakukan padaku, Sinis Rainero. Delianza tertegun di tempatnya. Jantungnya berdetak kencang. Respon Rainero sungguh di luar perkiraannya. Selama mengenal dan menjalin hubungan, Rainero tidak pernah sekalipun berbicara dengan nada datar, dingin, apalagi terkesan merendahkan seperti ini. Rain, aku tahu, aku bersalah. Tapi aku tidak bermaksud benar-benar meninggalkanmu. Aku melakukan ini karena terpaksa. Kau tahu, baik keluargaku maupun keluargamu membutuhkan penerus, sedangkan keadaanmu sangat tidak memungkinkan, ujar Delianza dengan memasang wajah nelangsa. Lalu ia berdiri dan berjalan mendekati Rainero. Kau tahu, kini aku benar-benar menyesal telah meninggalkanmu dulu. Aku memang telah berhasil mengandung buah hati yang selama ini aku idam-idamkan, tapi, aku tidak bahagia. Bodohnya aku tidak pernah percaya padamu saat kau mengatakan kalau Justin itu merupakan laki-laki brengsek. Dia kerap bermain wanita. Tapi setelah menikah, aku baru tahu kalau apa yang kau katakan itu benar. Dia masih sering bermain wanita. Huhuhu. Delianza menangkup wajahnya. Ia menangis terseduh-seduh, tapi Rainero tidak berniat sedikitpun untuk menghibur Delianza. Mungkin bila Delianza mendatanginya sebelum ia menghabiskan malam panas dengan Senina, maka dapat ia pastikan kalau ia akan menerima Delianza dengan tahan terbuka. Tapi tidak dengan sekarang. Ada hati yang harus ia jaga. Pun rasa hatinya ternyata telah berubah. Awalnya ia terkadang masih bimbang, apakah perasaannya pada Senina hanya pelarian atas kesakitan yang Delianza berikan padanya. Tapi, kedatangan Delianza siang ini membuka tabir kalau rasa itu ternyata benar-benar telah mati. Tak ada lagi rasa yang tersisa. Semua telah punah tak bersisa. Tiba-tiba Delianza mendekat. Rainero sampai terlonjak mencoba menghindari. Ia tak ingin tiba-tiba Delianza memeluknya lalu menimbulkan kesalahpahaman pada orang yang melihatnya. Tidak. Ia tidak sebodoh itu. Rain, kau menghindar. Tanya Delianza tak percaya dengan sikap Rainero padanya. Sungguh di luar ekspektasi. Sebab selama mereka saling mengenal dan menjadi pasangan kekasih, Rainero tidak pernah mengabaikannya. Tangannya selalu saja terbuka dan siap menyambutnya ke dalam pelukan hangat laki-laki itu. Dekap hangat, usapan lembut, dan kata-kata penuh cinta selalu teruntai padanya. Tapi kini, jangankan menatapnya hangat, untuk memeluknya saja ia tak bisa. Dahi Rainero berkerut, memangnya aku harus apa? Harus memelukmu dan menenangkan seperti dulu-dulu. Senyum miring tampak di bibir Rainero. Jangan harap. Masa itu telah berlalu dan takkan terulang lagi di masa kini. Ingat, kau telah menjadi istri Justin, dan aku pun akan segera menikah. Menikah? Delianza tertawa, aku yakin dia hanya pelarianmu kan? Rain, daripada kau menikah dengan perempuan yang tidak kau cinta, bagaimana kalau kita kembali bersama? Aku akan meninggalkan Justin.
Lihat, aku sudah hamil. Apa yang aku inginkan telah kudapatkan. Kita bisa membesarkannya bersama. Bukankah sama saja dia merupakan bagian dari keluarga Sanchez, jadi tak masalah kalau kau menjadi ayahnya, ucap Delianza yang terdengar konyol di telinga Rainero. Apa kau pikir aku sebodoh itu mau menerima anakmu dan laki-laki lain sebagai anakku? Ejek Rainero. Rain, jangan bodoh. Kau pikir wanita mana yang mau menerima kekuranganmu? Tapi denganku, kau tak perlu memikirkan kekuranganmu karena aku akan memberikanmu anak yang bisa kau jadikan penerus. Soal Justin, tak perlu kau pikirkan. Dia pasti takkan memusingkan masalah ini. Lagi pula dia masih bisa memiliki anak dengan perempuan lain. Bagaimana? Kau pasti tertarik dengan penawaranku kan? Delianza terus mendekat, tapi Rainero terus menghindar. Berhenti. Sentak Rainero membuat Delianza tertegun di tempatnya. Rain, kenapa kau berubah? Kau tidak pernah berbicara kasar padaku apalagi membentak, tapi sekarang, hiks. Kau masih bertanya. Kau benar-benar menjijikan, Anza. Kau pikir kau bisa kembali padaku setelah perbuatanmu di masa lalu? Jawabnya tidak. Sampai kapanpun aku takkan pernah kembali padamu. Sebaiknya kau keluar sebab sebentar lagi calon istriku akan datang, usir Rainero seraya menunjuk ke arah pintu masuk. Mata Delianza melotot tajam, apa? Apa kelebihan perempuan itu? Hah? Seharusnya kau bahagia aku masih mau kembali padamu. Aku yakin, perempuan itu hanya menginginkan hartamu saja, tapi tidak dengan aku. Kita sama-sama dari kalangan atas, harta kita bahkan masih cukup untuk anak cucu kita nanti, tapi cinta, hanya aku yang mencintaimu dengan tulus apa adanya. Tidak ada yang lain. Selain itu, aku bisa memberikanmu penerus. Darahnya dan darah yang mengalir di darahmu sama, jadi tak masalah. Ayolah Rain, jangan keras kepala, hanya aku yang mencintaimu dengan tulus, begitu pula kau, aku yakin kau hanya mencintaiku kan? Jangan mau berbuat bodoh dengan mengorbankan masa depanmu dengan hidup bersama orang yang salah. Delianza terus berupaya membujuk Rainero agar mau memaafkan dan kembali padanya. Bukannya merespon dengan baik ajakan mantan kekasihnya itu, Rainero justru tergelak kencang. Kalau aku bisa memiliki penerus sendiri, kenapa kau harus mengakui anak orang lain sebagai anakku? Ucapnya sinis membuat dahi Delianza berkerut. Apa kau sedang bermimpi, Rain? Kau lupa kalau kau itu mandul maksudmu? Potong Rainero dengan tersenyum miring. Ya, jangan lupakan fakta itu. Kau takkan bisa memiliki anak sendiri. Sampai kapanpun tak bisa. Jadi lebih baik kau batalkan rencana pernikahanmu itu dan kembalilah padaku. Kita akan membesarkan anak ini bersama Sa. Brak. Jangan mimpi. Seru seseorang yang baru saja membuka pintu dengan kencang. Rainero membulatkan matanya terkejut. Namun dalam hitungan detik, Rainero tersenyum lebar dan langsung berhambur ke pelukan Senina. Mata Delianza melotot tajam. Ia tahu siapa Senina. Kau bukankah sekretaris Rainero? Namun saat melihat bagaimana Rainero memperlakukan Senina dengan manis dan penuh perhatian membuat jantung Delianza terasa diremas. Kalian, jangan bilang calon istrimu itu sekretarismu sendiri. Delianza tertawa mengejek. Perempuan seperti dia yang akan kau jadikan istri. Kamen, Rain, apa matamu sudah buta? Dia, hahaha. Tutup mulut kurang ajarmu itu, sialan. Bentak Rainero berang. Ia sudah berusaha bersikap sabar sejak tadi. Ia hanya menghargai kalau Delianza tengah hamil dan ia tidak mau bersikap kasar yang mana akan berakibat fatal pada kehamilan Delianza. Tapi Rainero pun memiliki batas kesabarannya sendiri. Ia takkan rela kalau ada yang merendahkan Senina. Senina tersenyum penuh kemenangan. Ini sebenarnya bukanlah sifatnya, tapi setelah mendengar sejak tadi bagaimana Delianza mencoba membujuk dan merayu Rainero cukup membuatnya kesal. Meskipun ia belum yakin sepenuhnya kalau ia sudah mulai mencintai Rainero, tapi ia tetap tak terima bila ada perempuan lain yang mencoba merebut ayah dari anak-anaknya. Cukup dirinya yang mengalami kehilangan kasih sayang seorang ayah karena anak lain yang bukan anak kandung ayahnya, tapi tidak dengan anak-anaknya.
Ia akan memperjuangkan hak anak-anaknya meskipun harus menentang dunia sekalipun. Apalagi Rainero sudah berusaha memperjuangkannya, jadi kini gilirannya yang memperjuangkan Rainero. Rain, lirih Delianza yang telah bercucuran air mata. Kenapa dengan aku? Apakah karena aku hanya mantan sekretaris, jadi aku tak pantas bersanding dengan Rainero? Senina kini berdiri di samping Rainero sambil mengusap perutnya yang membulat. Delianza membulatkan matanya, Rain, apa kau bodoh mau menerima perempuan murahan ini? Lihat, dia saja sedang hamil anak orang lain. Anak tak jelas siapa ayahnya, cibir Delianza. Tapi berbeda denganku, aku hamil anak. Aku hamil anak Rainero. Ini anak Rainero, potong Senina cepat dengan wajah datarnya. Mata Delianza melotot kemudian tertawa terbahak-bahak. Sepertinya berpisah denganku membuat kewarasanmu berkurang, ejek Rainero sambil membimbing Senina menuju salah satu sofa dan mendudukkannya. Kemudian Rainero berjongkok tepat di depan perut Senina dan melabuhkan banyak kecupan ke atas perut bulat yang besarnya hampir sama dengan perut Delianza. Tangan Delianza terkepal. Ia tidak terima Rainero meratukan perempuan lain tepat di depan matanya. Rain, dia hamil anak. Anakku. Dia hamil anakku. Apa telingamu mengalami gangguan pendengaran? Aku ulang sekali lagi, Senina hamil anakku. Ah, lebih tepatnya anak-anakku, benarkan Sweetie. Senyum Rainero merekah sambil menatap wajah cantik Senina membuat dada Delianza terasa terbakar. Tidak. Itu tidak mungkin. Kau pasti bohong kan? Kau hanya ingin menyakitiku dengan mengatakan itu, benar kan? Sayang, udara di sini kok makin panas ya. Aku jadi mau makan gelato, boleh? Senina mengerjapkan matanya membuat Rainero gemas dan mengecup bibirnya sekilas. Makin panaslah dada Delianza. Dengan senang hati, Sweetie. Aku pun sudah mulai gerah. Sebaiknya kita segera pergi, sahut Rainero. Senina tersenyum lebar sambil melirik Delianza yang wajahnya kini pias. Sorot mata penuh luka terlihat di netra Delianza. Wajah itu kian nelangsa saat Rainero benar-benar meninggalkannya seorang diri. Tidak, itu tidak mungkin. Mana mungkin perempuan itu mengandung anak Rainero? Dia pasti telah membohongi Rainero. Aku harus melakukan sesuatu. Ya, aku akan membuktikan kalau perempuan itu telah membohongi Rainero. Atau, jangan-jangan mereka sekongkol untuk membalaskan sakit hati Rainero padaku. Ya, mungkin juga begitu, gumam Delianza yang masih meyakini bahwa Rainero masih mencintai.